Halo guys, kali ini saya akan merangkum alur film Mandarin berjudul Just Call Me Nobody yang rilis pada tahun 2010 yang lalu. Bercerita tentang seorang pria culun bermuka pas-pasan yang tidak mengerti ilmu bela diri sama sekali, yang nantinya akan menjadi petarung terhebat, terepik. Jadi ya, gak suka bacot, gak suka basa-basi, langsung saja gas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis dan mereka juga mempunyai seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi karakter utama dalam film ini. Tapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena sang suami diharuskan untuk pergi berperang di perbatasan. Beberapa tahun kemudian, seorang prajurit datang ke rumahnya membawa kabar duka bahwa sang suami telah meninggal. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sang suami meninggal bukan dalam peperangan, melainkan meninggal saat sedang mengganti oli samping. Hal itu membuat sang istri sangat sedih dan sekaligus sangat kecewa. Beberapa ribu tahun kemudian, sang anak pun sudah beranjak dewasa, namanya Woody. Ini parasnya. Ia berprofesi sebagai tukang penjahit sepatu. Tidak lama setelah itu datang seorang wanita untuk memperbaiki sepatunya yang rusak. Ia bernama Yulu. Ini parasnya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang mengatakan bahwa dua pendekar hebat sedang bertarung. Sontak orang-orang di sana berbondong-bondong menuju tempat itu untuk melihat pertarungan termasuk dirinya. Namun setibanya di sana, ternyata para pendekar tersebut bukannya bertarung melainkan sedang mempromosikan barang dagangannya. Di perjalanan kembali, ia tidak sengaja melihat Yulu sedang bertarung dengan seorang penjahat cabul. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Yulu terpeleset bahkan hampir dikalahkan oleh si penjahat. Lalu Woody melempar sepatunya tepat di muka si penjahat untuk menyelamatkan Yulu. Dengan muka tak berdosa, ia mencoba untuk mengelak bahwa bukan dirinya yang melempar sepatu tersebut. Jelas-jelas di kakinya sepatunya yang ia pakai hanya tinggal satu, bahkan memukul si penjahat dengan kakinya. Setelah dilempar si penjahat, ia mengambil pedang Yulu untuk melawannya dan bilang bahwa dirinya bisa menggunakan jurus pedang terbang untuk menakuti si penjahat. Padahal dirinya tidak bisa bela diri sama sekali. Tapi bukannya jurus pedang terbang, pedang itu malah menancap di kaki Yulu. Si penjahat yang merasa dipermainkan langsung menyerang mereka. Dan tiba-tiba sebuah bala besi terbang mengenai si penjahat. Dan hal itu membuat si penjahat menabrak pedang yang dipegang Woody. Dan pada akhirnya si penjahat pun mati di tangan Woody. Karena si penjahat telah dikalahkan, Yulu pun pergi. Karena merasa berhutang budi, ia pun bilang bahwa jika Woody memerlukan bantuannya, temuilah dirinya di Gunung Tai. Lalu Yulu menyuruh Woody untuk membawa si penjahat ke kerajaan, dan Woody akan mendapatkan imbalan. Di kerajaan, sang raja menanyakan keadaan Yulu kepada pelayannya. Kita panggil saja Kasim. Si Kasim pun bilang bahwa Yulu telah berhasil membunuh si penjahat. Pada kenyataannya, bola terbang yang mengenai si penjahat adalah milik si pria ini. Kita panggil saja John. Dia adalah petarung handal anak buah Kasim. Terungkap identitas Yulu yang sebenarnya adalah calon istri raja yang melarikan diri saat pernikahan akan dilaksanakan. Ia juga sempat membakar istana karena tidak ingin menikah dengan sang raja. Dan sekarang Yulu sedang dalam perjalanan untuk mengikuti turnamen kungfu. Lalu Kasim meminta si jenderal untuk mengurus turnamen tersebut yang akan dihadiri sang raja.
是是是，宋公公，办完这事儿。 Ternyata Sang Jenderal adalah ayah Woody yang dianggap mati setelah mengganti Oli. Nanti kita akan diberitahu alasan kenapa ayah Woody dikatakan mati, lalu menjadi jenderal kerajaan. Sabar. Kembali ke Woody, di sana ia sedang memperbaiki sepatu Yulo yang tertinggal. Lalu ibunya datang memarahi dirinya karena telah membunuh si penjahat. Sang ibu tidak ingin Woody mencampuri hal-hal bela diri, apalagi belajar kungfu. Karena tak ingin Woody sama seperti ayahnya. Di sana ia pun berpikir akan mengembalikan sepatu tersebut kepada Yulo. Menempuh perjalanan jauh menuju ke Gunung Tai. Dan tibalah ia di pelabuhan kapal. Di sana ia tidak sengaja menabrak seorang kakek tua yang juga hendak naik kapal. Lalu ia menggendong si kakek tua tersebut dan naik kapal bersamanya. Di perjalanan tiba-tiba dua perampok mencoba membajak kapal. Perampok itu juga memiliki bom untuk menakuti penumpang. Si Woody mencoba untuk menyembunyikan sepatu Yulo, tapi ia dilihat oleh si perampok. Si perampok mengira yang disembunyikan Woody itu adalah barang berharga, yang ternyata itu hanyalah sepatu butut. Si perampok mencoba untuk memberi Woody pelajaran, tapi kakinya malah nakal. Lalu pertarungan pun terjadi. Di saat Woody hampir terbojok, ia mendapatkan bantuan dari seorang kakek tua. Si kakek tua itu adalah seorang ahli kungfu yang hebat. Dan pada akhirnya Woody berhasil mengalahkan para perampok tersebut. Tapi ia tidak menyadari bahwa dirinya dibantu oleh si kakek tua. Setelah perampok itu pergi, si kakek tua menghampirinya. Tanpa ia sadari, si kakek tua memberikan semua tenaga dalamnya kepada Woody. Lalu si kakek tua memberikan sebuah buku kepadanya. Melihat buku itu hanya ada tulisan yang tidak ia mengerti, ia pun membuang buku tersebut. Lalu buku itu diambil oleh seorang pemuda yang ada di kapal itu. Setelah kapal berlabuh, ia berjalan sampai larut malam. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang ingin balas dendam atas kematian si penjahat cabul yang dibunuh Woody. Di sana ia diserang menggunakan racun oleh si adik gadis itu, tapi racun tersebut malah berbalik mengenainya. Saat si adik hendak mencari penawar racun karena sang kakak buta warna, ia malah memberikan racun penghancur perut kepada adiknya. Dan pada akhirnya si adik modar di tempat itu. Karena kematian si adik, si kakak malah menyalahkan Woody. Lalu Woody pun melarikan diri hingga jatuh ke jurang. Di bawah jurang itu tepat menimpa seorang pria tua yang sedang mengembangkan kungfunya. Keesokan harinya ia pun siuman tanpa terluka sedikit pun. Di sana ia bertemu dengan si pria tua yang ingin memakannya. Si pria tua kaget karena tenaga dalam Woody sangatlah kuat hingga merontokkan beberapa giginya. Ia pun bilang bahwa dirinya tidak pernah belajar kungfu. Lalu ia pun teringat dengan si kakek tua yang ada di kapal. Ia pun mengatakan si kakek tua juga memberikan buku pedoman 9 yang kepadanya. Yang ternyata si kakek tua itu adalah musuh bebuyutan si pria tua. Setiap mereka bertarung hasilnya selalu seri, tidak ada pemenang. Setelah mengetahui tenaga dalam si kakek tua ada di dalam tubuh Woody, si pria tua juga memberikan tenaga dalamnya kepada Woody. Bermaksud untuk mengetahui tenaga dalam siapa yang paling kuat. Tapi yang terjadi Woody malah jatuh pingsan.
天之报，心上字。哎呦，爸！ Ketika Woody siuman, si pria tua menjelaskan bahwa tenaga dalam Woody telah hilang. Dalam kondisi normal, sebenarnya setelah tenaga dalam menyatu, Woody akan menjadi kuat. Namun berbeda dengan dirinya, dia malah kehilangan tenaga dalamnya. Dengan bangganya, si kakek tua pun mengatakan bahwa di rumahnya yang ada di sana memiliki buku sakti ciptaannya. Bahkan di rumah itu, ia juga membuat jebakan anti maling yang bisa meledak. Belum selesai bicara, Woody sudah menarik tali tersebut hingga membuat rumah dan buku saktinya hancur. Si pria tua melihat rumahnya yang hancur, ia pun marah lalu menendang Woody hingga terbang ke atas. Di sisi lain, John dan anak buahnya menginap di sebuah hotel. Kebetulan Yolo juga menginap di sana. Malam harinya saat John dan anak buahnya sedang makan, mereka disuguhkan dengan minuman beracun oleh si pelayan. Kembali ke Woody, ia berencana menginap di tempat itu. Di sana, ia bertemu dengan Yolo yang dicari-carinya untuk mengembalikan sepatu. Yolo sangat kagum dengan Woody karena rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengembalikan sepatunya. Di sana mereka dilihat oleh pelayan penginapan dan si wanita yang membuatnya jatuh ke jurang. Mereka merencanakan rencana jahat kepada Woody dan Yolo. Kembali ke Woody, di sana mereka memasak untuk makan malam. Lalu Yolo pun bercerita bahwa dirinya lari dari pernikahan dan bosan hidup terus diatur. Dia ingin menentukan hidupnya sendiri dengan mengikuti turnamen kungfu. Tidak lama setelah bercerita satu sama lain, tiba-tiba mereka merasa pusing lalu jatuh pingsan. Ketika mereka siuman, mereka sudah terikat di sebuah ruangan. Tidak lama setelah itu, si pelayan datang meminumkan mereka sesuatu, tapi itu tidak berefek kepada mereka. Di sisi lain, John juga siuman dari pingsannya karena racun si pelayan. Kembali ke Woody, ternyata si penjahat yang dibunuh Woody adalah kekasih dari pelayan. Ia melakukan semua itu untuk balas dendam karena kekasihnya telah mati dibunuh Woody. Ketika Yolo hendak disakiti oleh si pelayan, tiba-tiba datang seorang pria yang menyelamatkan mereka. Tidak lain, si pria tersebut adalah orang yang mengambil buku Woody di kapal. Ia tidak sengaja lewat mencari penginapan tapi malah bertemu mereka. Woody pun bertanya dari mana ia belajar kungfu sehebat itu. Ia pun bilang bahwa ia belajar dari buku yang sudah Woody buang di kapal. Saat Woody hendak meminta buku itu kembali, si pria itu malah kabur dan bilang akan mengembalikannya 30 tahun lagi. Setelah mereka bebas, tiba-tiba Yolo berubah pikiran dan ingin kembali ke istana. Lalu di sana mereka pun berpisah. Berpindah ke si perampok, di sana ia ingin membeli pedang yang telah John pesan. Setibanya John di sana, kedua perampok itu pun ditangkap oleh si John. Setelah Woody kembali di sana, ia melihat Yolo, lalu ia dibawa ke rumah tua. Ternyata itu adalah gadis lain yang menyamar sebagai Yolo. Ia melakukan itu untuk mendapatkan penawar dari si John, karena ia telah diracuni oleh si John. Setibanya John di sana, ia langsung menghabisi mereka berdua. Berbeda dengan Woody, dirinya masih bisa berdiri setelah lehernya dipatahkan. Ternyata Woody memiliki leher super lentur karena terbiasa membaca komik anak-anak secara sembunyi. Setelah beberapa kali percobaan gagal, akhirnya John membawa Woody ke penjara. Di penjara, Woody bertemu dengan dua perampok yang ada di kapal. Si perampok itu pun kaget karena Woody pernah mengalahkan mereka.
dan pada akhirnya mereka pun berteman. Berpindah ke Yolo, di sana ia mendapat serangan bahwa Woody ada bersama mereka. Jika ingin menyelamatkannya, maka Yolo harus mengikuti turnamen kungfu. Di kerajaan, si Kasim sedang merencanakan rencana jahat untuk mengambil tahta raja. Si jenderal menolak dan ingin mundur dari tahtanya. Tapi ia diancam oleh si Kasim bahwa jika ia mundur, maka si Kasim akan menyakiti Woody. Dan disinilah akan terbongkar alasan kenapa ayah Woody menjadi jenderal. Yang meninggal saat mengganti Oli sebenarnya adalah seorang jenderal, lalu ia diperintahkan untuk menggantikan jenderal yang mati tersebut, agar nama baik kerajaan terus terjaga. 我退出。你儿子还在我手上呢。 Kembali ke Woody, di sana ia bersama si perampok mencoba untuk melarikan diri dari penjara. Si perampok pun berkata jika ia bebas dari tempat itu, dia akan pulang kampung dan tidak akan memasuki dunia persilatan lagi. Adegan berpindah di mana turnamen kungfu telah dimulai. Di sana ada Yolo yang sedang bertarung melawan para peserta lain. Ia juga dibantu si John untuk memenangkan pertarungan-pertarungannya. 霸王枪由霸王骑士，意外再一次发出亮的要害部位。蓝天手不幸踩到了香鱼，结束本场比赛。 Dengan segala cara, John membantu Yolo untuk memenangkan pertandingan, bahkan sampai melempar sepatunya. Dan semua itu adalah atas perintah dari si Kasim. 传说中的吸星大法，这种剑人堂钙片。会上见过呀。 Kembali ke Woody, akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari penjara. Di sana mereka mendapat serangan dari prajurit yang diutus Kasim untuk membunuh mereka. Lalu si perampok menyuruh Woody untuk melarikan diri dari tempat itu. Ia juga berpesan agar Woody mau membawa nama marganya yang bernama Dugu. Lalu si perampok terjun ke dalam air untuk meledakkan bom agar Woody dapat melarikan diri. Kembali ke turnamen, di final Yolo melawan John. Di sana juga ada raja yang melihat pertarungan mereka. John tidak bermaksud untuk bertarung. Dia dengan sengaja membiarkan Yolo menang lalu menghipnotisnya. Saat penerimaan hadiah yang diberikan langsung oleh raja karena hipnotis dari si John, Yolo malah menyerang raja. Beruntung aksinya ditahan oleh para prajurit di sana. Tidak lama setelah itu, jenderal datang yang mengatakan bahwa Yolo sedang dihipnotis. Dan semua itu adalah rencana Kasim yang ingin mengambil tahta raja. Karena rencana Kasim telah terbongkar, akhirnya Kasim membunuh jenderal. Lalu Woody pun tiba di tempat itu, bermaksud untuk menyelamatkan Yolo dan menantang Kasim bertarung. Tapi dirinya dengan mudah dikalahkan hingga terlempar jauh. Lalu Yolo dan Raja diikat dan ditahan oleh Kasim. Tapi dengan cepat Woody tiba di tempat itu lagi. Karena pukulan dari Kasim malah mengembalikan tenaga dalam yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang ia dapat dari kakek tua dan pria tua. Akhirnya Woody menjadi kuat dan tak terkalahkan, bahkan ia dengan mudah mengalahkan si John. Dan pertarungan Woody melawan Kasim pun dimulai. Di pertarungan konyol ini Woody menjadi sangat kuat, bahkan ia bisa menjadi tipis, memanjangkan tubuhnya. Bahkan ia juga bisa jurus yang selama ini ia impikan, yaitu pedang terbang.
Dan pada akhirnya si Kasim pun dapat dikalahkan. Setelah tragedi itu, Yolo dibawa oleh raja ke istana untuk melaksanakan pernikahan. Setelah kepergian Yolo, Wudis jadi sering melamun. Pada akhirnya Yolo kembali menemui Wudi, bahkan kali ini pelariannya dibantu oleh sang raja. Akhirnya mereka berdua hidup dengan bahagia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Sudah dulu ya.